Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk para siswa-siswi SMA N2 Kota Pasuruan yang berprestasi dan yang saya cintai, dan para panitia kegiatan Pondok Ramadan yang saya hormati, serta sekaligus Bapak Kepala Sekolah SMA N Kota Pasuruan yang saya muliakan. Pada bulan ini kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita diwajibkan untuk berpuasa serta menjalankan kegiatan Pondok Ramadan yang sudah disusun rapi oleh lembaga sekolah. Dan dalam kegiatan ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin lantaran adanya kekhawatiran penyebaran virus corona. Maka itu pelaksanaannya menggunakan pola pembelajaran dengan jaringan agar tetap terlaksananya kegiatan ini dengan tema Baiti Jannati, mengembalikan rumah sebagai pusat pendidikan pertama dan utama, namun tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dan bersabar. Langsung saja kita ke pembahasan materi kegiatan Pondok Ramadan dengan tema pembelajaran fikih, puasa dan hikmahnya. Oke, saya paparkan materi pembelajarannya ada 12 poin yang nanti saya paparkan. Antara lain materinya: 1. Sumber dasar puasa dan arti serta istilah puasa. Yang kedua, macam-macam puasa. Yang ketiga, waktu diharamkan puasa. Yang keempat, hal wajib ketika dalam puasa. Yang kelima, hal sunnah ketika dalam puasa. Yang keenam, hal makruh ketika dalam puasa. Yang ketujuh, hal mubah ketika dalam puasa. Ke-8, hal haram ketika dalam puasa. Ke-9, hal boleh tidak berpuasa. Ke-10, hal boleh membatalkan puasa. 11, hal mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. 12, keistimewaan bulan puasa. Jadi ada 12 poin materi dalam pembahasan ini yang akan nanti saya perinci dari 12 poin tersebut. Yang pertama yaitu sumber dasar puasa dan arti serta istilah puasa. Di dalamnya sumber tersebut ada tata cara pelaksanaan, baik syarat wajib puasa maupun syarat sah puasa dan rukun puasa. Puasa dalam secara arti adalah menahan diri atau mencegah. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum atau sesuatu yang membatalkan dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Diawali dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar dalam berpuasa sesuai di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu adalah dasar kita untuk berpuasa, dan hukumnya wajib setiap orang muslim dan muslimah. Setelah itu yaitu tata cara pelaksanaannya, yaitu syarat dan rukun. Yaitu syarat wajib puasa terdiri dari 1. Berakal sehat atau tidak gangguan jiwa, atau orang gila atau hilang akal. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, mampu untuk mengerjakan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar. Yang ketiga, mumayyiz, maksudnya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Yang keempat, mengetahui waktu-waktu berpuasa. Rukun puasa. 1. Niat. 2. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai berbuka. Yang kedua yaitu macam-macam puasa. Macam-macam puasa terdiri dari 1. Puasa Ramadan, 2. Puasa nazar atau kafarat, yang ketiga puasa qadha, yang keempat puasa sunnah. Kemudian poin yang ketiga, waktu yang diharamkan puasa. 1. Berpuasa pada hari Idul Fitri. Yang kedua, berpuasa pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berpuasa pada hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga, yang keempat, berpuasa pada hari Syak atau yang meragukan, maksudnya di bulan Syakban di hitungan 30 atau 30 Syakban. Kemudian yang terakhir, waktu yang diharamkan puasa yaitu berpuasa non-stop atau selamanya. Dan poin yang keempat, hal wajib ketika dalam puasa. 1. Tidak boleh meninggalkan ibadah, khususnya wajib, tidak boleh meninggalkan. Yang kedua, tidak meninggalkan pekerjaan utama untuk menafkahi keluarga, itu tidak boleh ditinggalkan karena itu termasuk wajib karena menafkahi keluarga. Dan tidak bisa menjadi alasan tidak bekerja karena puasa. Tapi tetap harus bekerja dan tetap semangat. Kemudian poin yang kelima yaitu hal sunnah ketika dalam berpuasa. Yang pertama, sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, menghatamkan Al-Quran. Yang keempat, memberi makan orang puasa. Yang kelima, berbuka dengan kurma. Itu termasuk menjadi sunnah apabila dilakukan. Yang terakhir yaitu diperbanyak sodako. Karena sunnah sendiri pengertiannya yaitu mengacu pada 3 sumber dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul, perbuatan Nabi, perkataan Nabi,
dan ketetapan Nabi. Semuanya yang mengacu pada 3 dasar tersebut dinamakan sunnah bila dilakukan dan mendapatkan pahala. Oke, lanjut pada poin 6, yaitu hal makruh ketika dalam berpuasa. Makruh pengertiannya maksudnya yaitu berlebih-lebihan. Dalam makruh tersebut, bila dilakukan dalam keadaan berpuasa, maka bisa mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Apa saja? 1. Berlebih-lebihan tidur. Tidur boleh, tapi berlebih-lebihan tidak boleh. Menjadi makruh. Melihat situasi dan kondisi ini bisa berubah. Makanya tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu marah yang berlebihan. Yang ketiga berbekam. Itu tidak boleh. Termasuk makruh. Karena mengurangi nilai pahala puasa. Tapi tidak membatalkan puasa. Hanya mengurangi pahala puasa. Yang ketujuh yaitu tidak boleh bersiwak atau sikat gigi di siang hari. Ini boleh di pagi hari, itu mubah. Kalau di siang hari itu bisa menjadi makruh, melihat dari situasi. Awalnya menjadi mubah bisa menjadi makruh karena melihat situasi. Oke, lanjut pada poin 7. Hal mubah ketika dalam puasa. Hal mubah dalam puasa yaitu 1. Mandi. Mandi termasuk mubah. Baik itu dilakukan di pagi hari, di siang hari, dan sore hari. Dan awalnya mubah ini, mandi itu mubah bisa menjadi makruh kalau berlebihan mandi. Nah, mandi siang hari boleh, itu hukumnya mubah. Sesuai di hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2365 dan 2366. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik an Musamma maula Abi Bakr bin Abdul Rahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safari 'am al-fath bil kitr. Qala أقوى لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجر يسم على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. Yang maksudnya di sini dalam hadis tersebut bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Muhammad SAW ketika itu dalam sedang berpuasa mengguyur air di atas kepalanya di siang hari. Kalau secara lengkap artinya saya bacakan. Dari Abdullah bin Maslamah al-Qanabi telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Sungai Maula Abu Bakr bin Abdul Rahman dari Abu Bakar bin Abdul Rahman dari segala sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad SAW merintahkan orang yang berbuka ketika sabarnya pada tahun. Maka beliau bersabda, buatlah diri dari kan untuk menghadapi musuh kalian sementara Rasulullah SAW berpuasa. Abu Bakar berkata, orang yang menceritakan kepada aku berkata, aku benar-benar telah melihat Rasulullah SAW di daerah Ars mengguyurkan air
ke kepala beliau karena haus atau karena cuaca panas. Ketika itu beliau sedang berpuasa. Jadi boleh mandi siang hari. Itu hukumnya mubah. Lanjut. Al-mubah ketika dalam puasa itu bisa jadi seperti menelan, air liur, dahak. Yang ketiga junub. Yang keempat mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Kalau masih di luar itu tidak apa-apa, namanya mubah. Kalau sudah masuk dalam kerongkongan itu bisa jadi membatalkan puasa. Kalau sudah masuk kerongkongan, kalau belum masuk kerongkongan itu masih mubah, mencicipi makanan. Kalau tidak dicicipi makanan yang tidak enak, kalau keasinan, kalau kemanisan, maka kalau mencicipi makanan ketika dalam berpuasa di luar kerongkongan, kerongkongan maksudnya di lidah, kemudian dikeluarkan melalui ludah, gitu. Jadi boleh, hukumnya mubah. Kemudian poin yang ke-8, hal haram ketika dalam puasa, yaitu melakukan hubungan badan suami istri saat puasa. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Bila itu dilakukan, maka mendapat nazar atau kafarat ketika dalam puasa. Apa kafaratnya? Berpuasa selama 40 hari berturut-turut. Kalau ada kelonggaran, balik ulang lagi, balik semula lagi. Maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri secara sengaja. Beda dengan melakukan hubungan istri kalau membatalkan dulu puasanya, kemudian melakukan, itu tidak apa-apa. Namanya batal dulu puasanya, kemudian melakukan. Beda kalau ketika dalam keadaan puasa kemudian melakukan hubungan, nah itu berbahaya. Namanya mendapat kafarat, namanya nadar. Dan yang kedua sama, tapi ini berbeda. Secara hukum hampir sama dengan yang pertama, yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ini hukumnya sama, berpuasa selama 40 hari. Berpuasa selama 40 hari bila mana ada longgar 1 atau 2, balik ulang lagi, balik semula selama 40 hari. Tuh. Beda dengan orang junub, keluar sperma secara tidak sengaja melalui mimpi, itu juga tidak termasuk haram, tidak termasuk makruh karena secara alami meskipun dalam keadaan berpuasa. Jadi beda. Yang ketiga yaitu memasukkan benda ke lubang tubuh. Itu tidak boleh. Semua lubang dalam tubuh, baik itu hidung, mulut, maupun yang ada di daerah dubur maupun kubul, itu tidak boleh. Bisa membatalkan puasa. Yang keempat, hal haram ketika dalam puasa yaitu makan dan minum secara sengaja. Kalau tidak sengaja boleh, tidak batal. Kalau dengan sengaja itu batal, maka haram hukumnya, mendapat dosa. Makanya haram ketika dalam berpuasa melakukan itu dengan sengaja, maka hukumnya mendapat dosa. Kemudian yang ke-5 yaitu tidak boleh berbuat maksiat. Yang ke-6 yaitu
bertindak kejahatan atau tindak kejahatan. Tidak boleh. Itu bisa mendapat dosa dan akhirnya bisa mengurangi pahala puasa, bisa lama-lama menghilangkan pahala puasa. Beda ya. Mengurangi pahala puasa sama menghilangkan pahala puasa. Maka itu tidak boleh dilakukan. Kemudian masuk kepada poin 9. Hal boleh tidak puasa. Hal boleh tidak puasa. Yaitu sesuai di dalam Al-Quran, orang tidak puasa itu boleh. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Di orang yang boleh tidak berpuasa, maksudnya sebelum masuk waktu puasa. Sebelum masuk waktu puasa. Seperti orang sakit atau musafir dalam perjalanan. Orang sakit sebelum melakukan puasa, maksudnya yaitu di malam harinya dia sakit. Kemudian waktu terbitnya fajar, dia boleh gak melakukan puasa karena ada keringanan pada orang sakit, tapi sakitnya bukan sakit-sakit ringan, ada ketentuan sakitnya. Sama pada orang musafir, sebelum masuk waktu puasa orang tersebut musafir. Itu bisa dalam jangka jarak tempuh 83 sampai 86 km. Karena kita memakai madhabnya Imam Syafi'i. Itu boleh. Kalau orang itu kuat, boleh melanjutkan puasanya. Kalau tidak kuat, boleh tidak puasa. Kemudian lanjut pada orang haid, orang nifas, orang menyusui, kemudian anak kecil, orang non muslim, itu yang hal boleh tidak puasa. Kemudian yang ke-10, hal boleh membatalkan puasa. Hampir sama dengan yang poin ke-9. Hal boleh tidak puasa, itu yang ke-10. Hal boleh membatalkan puasa. Maksudnya sesudah masuk waktu puasa. Misal orang yang sudah masuk waktu puasa, sudah melakukan sahur, kemudian di perjalanan waktu seperti jam 8 pagi, atau siang hari, atau sore hari, dia tiba-tiba sakit, atau dia melakukan perjalanan. Itu namanya hal boleh membatalkan puasa. Bisa dibatalkan puasanya. Dan juga bisa diteruskan selama dia mampu dalam kondisi fisiknya. Itu bisa. Serta orang ayan, tiba-tiba penyakitnya kumat dalam sesudah masuk waktu puasa, itu bisa boleh membatalkan puasa. Nah, dari hal boleh tidak puasa dan hal boleh membatalkan puasa, ini harus diqodho namanya, sesuai dengan yang ditinggalkannya. Seperti tadi,
sesuai dalam Al-Quran menjelaskan yang artinya tadi, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Berapa hari tinggalkan? 4 hari, ya dikodok 4 hari. Kapan kodoknya? Selesai puasa, selesai Idul Fitri, selesai bulan Ramadan baru dikodok. Itu namanya. Atau dividia. Gitu. Oke, lanjut pada poin 11. Hal mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Nah, ini tadi yang saya sebutkan pada seperti di makro tadi ya. Hal mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Ini sama makro. Yang pertama, hal yang bersifat makro termasuk mengurangi pahala puasa. Kalau menghilangkan pahalanya puasa, ini beda sama mengurangi. Contoh, kita ambil contoh seperti nilai. Mempunyai nilai 100. Kemudian mengurangi dari 5555. Nah, 100 itu dikurangi 55 bisa menjadi 40. Nah, beda dengan menghilangkan. Kalau menghilangkan, ini 100 menjadi 0. Nah, jadi tidak ada pahalanya. Apa itu? Tuh, dalam mengurangi ini melihat dari kejadiannya, sehingga efek menimbulkan orang tersebut menjadi timbul rasa kebencian, timbul rasa sakit hati, timbul rasa marah, dendam, itu menjadi menghilangkan pahala puasa. Satu contoh, orang menggunjing. Kalau menggunjing saja itu bisa mengurangi pahala puasa. Tetapi orang yang digunjing mengetahui, kemudian dia marah, kemudian benci, dendam, nah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Tergantung efeknya. Dan yang kedua yaitu berkata kotor. Berkata kotornya saja itu mengurangi pahala puasa. Apabila sampai orang tersebut sampai marah, benci, dendam, nah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu berbohong. Nah, berbohong itu mengurangi pahala puasa, bisa menghilangkan pahala puasa bila mana orang yang dibohongi tersebut merasa jengkel, dendam, benci, dan lain-lain. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kelima, menghina. Sama. Bila terjadi seperti itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian berkelahi itu juga menghilangkan pahala puasa. Mencuri, ini sama, bisa menghilangkan puasa. Mengurangi atau menghilangkan pahala puasa bukan artian membatalkan puasa, tapi pahalanya yang tidak ada. Hanya pahalanya itu dikurangi atau dihilangkan, puasanya tetap berjalan. Itu. Kemudian yang keenam, melihat gambar atau video porno. Nah, awalnya ini bisa mengurangi, bisa menghilangkan puasa, dan plus bisa membatalkan puasa. Nah, ini bahayanya. Kok bisa? Ya, karena melihat gambar video tanpa didasari dengan nafsu yang berlebihan itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau sampai mengeluarkan sperma melihat gambar atau video tersebut bisa membatalkan puasa. Nah,
tergantung efeknya, kejadiannya itu. Kemudian sama berhayal atau berpikiran jorok, sama seperti tadi, seperti melihat gambar atau video porno. Bila dilakukan seperti itu bisa menghilangkan pahala puasa serta bisa membatalkan puasa. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa juga puasa tanpa sholat wajib. Nah, itu termasuk. Pahala puasa tidak ada. Puasa tapi tidak sholat. Nah, itu. Kemudian yang ke-9 membuka aurat termasuk. Yang ke-10 melihat lawan jenis sampai menimbulkan nafsu. Nah, itu sama seperti tadi, melihat gambar, berhayal, pikiran jorok. Nah, itu termasuk itu. Lihat efeknya. Kalau efeknya sampai ke arah situ, sampai ke puncak, bisa membatalkan puasa. Kalau hanya sekilas, itu mengurangi. Kalau sampai menimbulkan nafsu, itu menghilangkan pahala puasa. Kalau sampai mengeluarkan sperma, itu bisa membatalkan puasa. Oke. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ke-12, keistimewaan bulan puasa. Yang pertama, setiap amalan baik dan buruk dilipat gandakan 10 kali lipat selama di bulan Ramadan, baik di malam hari, baik di pagi hari, baik di siang hari, baik di sore hari. 1 hari nonstop dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita berkata baik dilipat gandakan 10, berkata buruk dilipat gandakan 10 keburukannya. Dan yang kedua, keistimewaan dari bulan Ramadan, makhluk gaib atau setan, jin yang jahat dibelenggu selama bulan puasa. Jadi tidak ada jin jahat, tidak ada. Karena itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis sudah disebutkan bahwasanya jin-jin yang jahat dibelenggu dan membuka pintu-pintu rahmat dibuka dan pintu neraka jahanam ditutup dan setan-setan dibelenggu. Itu di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya jin-jin yang dibelenggu sama setan jahat yaitu misal contoh, ada jin yang mempunyai sifat 0,1 jahat, itu dimasukkan di kerangkeng. Jadi benar tetap ada jin tapi yang muslim.